Langsung bikin album dangdut tuh, album Iya dangdut kan, tiba-tiba langsung mendadak dangdut beneran gue, banyak banget lagunya. Tahu lo gue gay boy nih, adik gay boy muzain, nang ning nong, udah capek-capek. Kayak anak muda di festival, dangdut tuh dinikmatin banget dan lu pada apal kok. Jadi gak usah kebacotan, gue sosok gak dangdut, lihat diri lo. Bigger than the expectation. Bercanda per netizen. Bercanda. Maaf, Punten, saya orang gak sekolah. Jadi ngomong bisa ngasal ya? Iya, gak gitu anjing. Oh enggak. Kalau gue sih ngambil job ini karena satu, kayak lagi horor parah dunia di saat itu, saat orang datang. Jadi menurut gue kayak, oh dangdut seru. Terus ternyata juga gue juga nyanyi, ceritanya juga lebih kompleks dari yang dulu. Dan Anya juga, menurut gue dia bener-bener the new idol. Dan dia temen gue, jadi gue ngerasa ada kemewahan dengan bermain sama temen tuh lebih nyaman dan lebih bisa explore diri. Terus juga kalau emang dangdut bisa diterima, gue ngerasa film yang pertama tuh bener-bener bikin dangdut tuh lebih relevan ke anak muda. Jadi kayak revolusi musik dangdut gitu loh di zaman itu, bahkan sampai sekarang lagunya tuh bener-bener bergema di mana-mana. Dan kalau misalnya itu akan terulang kembali, gue mau banget jadi bagian dari itu gitu di zaman ini. Udah sih. Itu semua yang dia omongin. Diambil semua, gue mau ngomong apa lagi? Ngomong apa kek? Syuting bareng temen, fun banget. Pasti kerjanya gak ada beban, kayak bener-bener enjoy banget. Sama emang itu kan legendaris banget juga. Ya, gue pengen juga jadi part of itu. Terus di sisi lain juga gue pengen ya di anak-anak muda sekarang, mungkin di Gen Z nanti film ini bisa dinikmatin. Terus kalian juga akhirnya bisa menikmati dangdut dari kacamata yang berbeda gitu. Nah itu sih kalau dari aku. Oke guys, kalau menurut aku yang menarik dari Mendadak Dangdut di tahun 2025 ini memang film komedi, drama, musikal juga. Tapi selain itu, drama yang di-highlight di sini tuh serunya bukan tentang yang cinta-cintaan ya, tapi malahan lebih ke kekeluargaan, pertemanan, terus drama tentang kayak mimpi, ambisi kita gitu. Gimana juga kita bisa menghadapi berbagai macam rintangan dalam hidup, masalah dan lain-lain gitu. Masalahnya ini tentang keluarganya itu, dramanya bukan cuma keluargaku aja, tapi ada drama dari keluarganya Keanu juga gitu. Yang aku nontonnya juga ini udah pasti relatable sih ke banyak orang yang nonton gitu. Banyak ya. Banyak hari pertama makanan pada basi ya. Lomba gitu ngomongnya. Tapi akhirnya kita makanannya datang ke kloter kedua. Kayak gitu lucu gak sih? Tapi lucunya kita kayak gini. Lah gitu ya. Pengalaman. Maksud gue kayak, oh syuting tuh bisa kayak gini Cong. Oh yang seru tuh, yang seru itu pas Keanu lagi ngebur ke Empang apa ke danau mangrove gitu. Itu gue gak seru sama sekali. Buat gue seru karena gue nontonin Ken. Dia adegannya itu naik ke atas kap mobil, terus mobilnya ngebut gitu. Terus mobilnya ngerem mendadak atau nabrak sesuatu, terus dia ceritanya jatuh kejebur ke dalam si Empang itu. Terus tiduran begini, terus ngomongnya cuman kayak, gue gak mau mati. Gue gak mau mati kalau masih miskin. Lo bayangin. Lo bayangin. Itu gue di kap mobil dari jam 11 sampai jam 4 sore. Di peak, jadi panas banget, gue berjemur di atas kap mobil, gue sampai kayak gini. Dengan pose yang sama ya? Dan ada ikan segar ya. Lo kebayang gak amis ikan? Iya. Jadi cerita itu nabrak orang dagang ikan, jadi gue kayak sambil kayak gini sambil ikannya berarti di sebelah-sebelah lo ya? Iya di kayak ini kap mobil. Iya. Terus dialognya nggak ada di skrip, jadi kayak menurut lo aja cukup ya, cukup anjing menurut gua aja. Gua udah gak kuat teriak-teriak, hey, Pepe tolong, sama kayak gitu-gitu udah gak kuat. Terus pas di Empang juga,
parah banget menurut gue. Udah gue habis dijemur tiba-tiba gue diempang kayak gini. Dan itu beneran ini ya, apa, empang dibalik pang M. Nah, jadi kebetulan emang sebelum dapat project ini tuh aku udah les vokal selama setahun, walaupun nggak begitu rutin lah gitu. Cuman tiba-tiba dapet tawaran ini, makasih juga buat Keanu yang udah ngobrol lah sama Pak Monty. Terus habis itu Pak Monty calling gua untuk ikutan project ini. Tapi harus nyanyi nih sekarang, cuma dangdut gitu. Nah, dangdutnya itu belum pernah belajar, tapi kalau misalnya nyanyi yang biasa pernah belajar. Habis itu aku akhirnya coaching kayak workshop nyanyi dangdut tuh ya beberapa kali lah gitu, tapi memang langsung belajarin yang mau direkam aja sih. Total ada 6 lagu dangdut kalau nggak salah, sama 1 lagu indie untuk di record gitu. Jadi ya udah latihan gitu aja. Langsung bikin album dangdut tuh, album iya dangdut. Iya kan, tiba-tiba langsung mendadak dangdut beneran gua, banyak banget lagunya. Karakternya sih sebenarnya dari awal juga udah berat buat gue ya. Karena kan gue juga nggak aktor-aktor banget gitu. Maksudnya nggak punya kemampuan acting yang gimana-gimana. Terus kayak karakter ini tuh bener-bener keyboardis, laki-laki, punya ambisi, punya pemberontakan. Kayak ini karakter heboh tapi laki, mati nggak lo buat gue? Jatuhnya kan dia rada... Iya kalau misalnya Keanu jadi laki ya, ngomongnya dikit doang. Asal nyekek, asal metek aja, nggak apa-apa. Lo kalau Betawian juga, gimana cara memisahkan Keanu, si Betawi yang gak banci-banci banget, ke Wawan yang bacot Betawi, tapi laki. Apa sih perbedaannya? Emang gue gak laki? Gue capek menganalisa karakter ini. Terus sama dia nyanyi dangdut juga, terus main keyboard juga. Ya Allah, gue note aja gak ngerti, ya kan ya? Iya. Jadi itu udah parah menurut gue. Kesulitan sih nggak ada. Karena ceritanya si Naya ini, dia tuh emang udah artis lah gitu, penyanyi di ibu kota. Anya Geraldine kan artis juga di ibu kota. Bercanda. Enggak, maksudnya gitu. Jadi kayak, jadi udah ada apa ya, ada rasa familiar lah, rasa familiar dikenal orang, humble-nya gitu ngomongnya bro, bahasanya. Bacot anjing. Terus ya udah, terus juga ada beberapa hal yang relate lah dari si Naya ini, kayak dia ini kan adalah tulang punggung keluarga juga, terus abis itu dia juga di situ berpetualang sama adeknya. Kebetulan aku juga punya adek tapi cowok. Kalau si Naya ini adeknya cewek gitu. Terus ya kurang lebih gitu sih. Paling ya kalau dibilang kesulitan sih nggak ada ya, karena kan semuanya belajar di situ, dibantuin juga. Jadi enjoy banget. Kebetulan dia emang relate, kan di film dia jadi tulang punggung. Aslinya tulang belulang ya, Nya? Tulang belulang. Udah bukan punggung lagi. Iya, kalau lu muka sama badan semua kayak punggung deh. Pundak semua. Pundak semua. Nggak suka. Lu aja yang suka nontonin gue ngamuk-ngamuk. Kayak gue kentut tadi beneran. Iya. Ngerti nggak lo? Gue marah juga marah beneran. Pak Monty kan agak ngeselin ya. Ngerti nggak lo? Jadi dia tuh suka tuh kalau misalnya nih, dia tuh ngajarin gue, film pertama gue kan sama Pak Monty. Jadi dia ngajarin gue tentang perfilman tuh Pak Monty. Nah dia tuh selalu bilang kayak gini, kan gue nanya dong, Pak Mon, aktor tuh harus gimana sih gitu. Biar gue gak salah, aktor tuh haram banget nge-cut sendiri. Jadi kalau gue belum bilang cut, lu tuh masih di zona itu, lu masih di dunia itu, lu masih di adegan itu. Jadi gue tuh kebiasaan kayak kalau lagi syuting tuh, misalnya udah selesai nih dialognya, nggak di-cut, ngerti Iya, gak? Pak Monty sering kayak gitu. Jadi gue kayak... Nama gue juga kan waktu itu. Iya, jadi gue nyari-nyari kayak gini. Udah selesai. Ngerti gak lo? Gue mau ngapain aja. Iya, jadi harus lanjut terus. Oh, jadi main-mainin ini. Ngomong aja. Jadi banyak sih. Banyak banget improvnya. Dia sama Bang Opi itu improvnya paling banyak. Nah kalau babe gue, Bang Opi, si babe Romli, skrip kayak gini. Ini ceritanya gimana Nu? Gue jelasin, gini ya, gini. Yuk, gitu. Iya, sisanya udah improv semua. Dia bener-bener the god of improv. Kalau aku udah lumayan familiar sih denger dangdut dari kecil gitu. Karena dulu di rumah suka di setel. Cuman emang gak pernah kayak bener-bener nyoba nyanyi dangdut gitu loh. Tapi ya kayak yang Keanu bilang tadi, sebenarnya dangdut tuh sekarang juga udah mulai general, ada di banyak festival dan segala macem. Jadi kalau misalnya sing along tiba-tiba karaokean dangdut gitu juga pernah. Jadi beneran tidak seasing itu kalau untuk aku.
Dan emang aku enjoy juga dengerin dangdut. Dangdut di zaman ini bukan zaman udah kayak dangdut zaman dulu ya. Kayak anak muda di festival. Dangdut tuh dinikmatin banget dan lu pada hafal kok. Jadi gak usah kebacotan. Gak sosok gak dangdut. Lihat diri lo. Tuh sama Bakuan ini mirip muka lo. Biasa aja. Biasa aja, jadi orang biasa aja. Gak usah gila-gila gak mau dangdut. Karena menurut gue dangdut tuh identitas ya. Identitas kita sebagai bangsa gitu. Kayak musik ini tuh kayak sangat beridentity. Iya. Ngerti gak sih? Kayak kita cara nyanyinya sama cengkok India kita beda. Terus gendang-gendangnya cuman ama Melayu-Melayu lain tuh kita tetap lebih kental menurut gue. Iya, kayak inovasi genre lagu yang emang lahir dari tanah air ini sih gitu ya. Iya. Maksud gue emang enak kok gitu. Gue suka banyak ya. Iya sama, gue juga banget. Tahu lo gue gay boy nih. Adi gay boy Muzain, nang ning nong. Udah capek-capek. Itu gue favorit gay boy Mujair. Apa ya, aku banyak lagu-lagunya Ikke Nurjana, lagunya apa sih yang kayak Kereta Malam apa gitu-gitu. Dulu tuh gue juga suka nonton TV sih, kayak misalnya Kereta malam dia suka, gue kereta hantu juga suka. Kereta hantu emang ada. Itu gue ngelawak doang setan. Iya banyak deh pokoknya. First impression gue ke Keanu, oh nih orang sama aja sih kayak yang di sosmed gitu. Bentukannya, cara ngomongnya, kelakuannya. Kata netizen kayak gini, oh berarti si tolol ini gak ngerti personal branding. Emang dia ya kayak gini aslinya, kalau ntar kalian temenan sama dia juga ya kayak gitu. Kayak gini. Ngomel-ngomelnya sama, bercandanya sama gitu. Kalau gue pertama kali ketemuannya, pas gue, ih aslinya cabi banget gitu, gendut, ngerti gak? Karena saat itu dia emang agak gendutan. Terus tapi kayak, ini cewek pede banget sih. Kan dia sosok genit ke gue. Gue kan risih ya, gue gak touchy. Genit dari mana? Lu lihat aja itu videonya lu kayak gini. Sender-senderan gue kayak gini. Itu kan disuruh sama orang tim itunya. Tetap aja gue kayak gini. Ngapain sih ini perempuan? Gue juga tahu kali lu. Maksudnya saat itu kan lo agak gemuk. Gue lagi gemuk-gemuknya. Jadi kayak balon ya. Gue ngeliatnya. Gue gak ngebatasin sih genre apa. Selama gue ngerasa lingkungan kerjanya kayaknya waras. Terus Filmnya kayaknya bakal bagus. secara Sikat. cerita, sikat. Duit juga Betul. yang benar gitu. Masa yang benar? Asal duit galak. Ya gitu sih menurut gue gak ngebatasin diri gue ke karakter apapun, ke film apapun selama menurut gue project Eling, lu tau kan project Eling? Nah yuk gitu. Sama. Berkembang banget ya. Ya menurut gue segitu. Ya menurut gue berkembang banget. Iya, berkembang banget. Ya berkembang banget kayak tahun 2006 dangdut yang dulu itu kan layar masih berapa. Sekarang selang berapa tahun jumlah layar udah banyak parah. Dan ternyata itu pun juga gak cukup. Lo ngerti gak maksud gue? Kayak masih rebutan kan kayak, hah? Kok orang pada semangat-semangat banget? Hey gitu. Ngerti gak sih? Kayak OTT maju, industri bioskop juga nggak merasa mati. Makin gila lagi. Iya. Series, gue ngerasa berkembang banget. Kalau aku sih kebetulan baru ini dapat project yang karakternya tuh agak jauh. Sebenarnya nggak jauh sih. Kalau gue bilang jauh ntar kalau pas nonton orang ngiranya itu gue hancur gue. Tapi ini menurut gue terlaki dari semua yang gue mainin. Film pertama gue jadi Keanu. Lo ngerti gak? Followers gue tuh ikut di film itu. Terus di film kedua gue jadi banci salon. Film ketiga gue jadi tukang jualan online. Menurut gue itu tuh masih gue, ngerti gak? Nah di kali ini tuh kayak jadi orang yang nggak bersentuhan sama sosial media. Jadi orang yang nggak gaul in real life. Jadi orang yang bisa main keyboard. Jadi ini yang paling beda sama gue. Jadi gue paling butuh refleksi itu di karakter ini. Jadi setiap gue baca, gue pikir-pikir kalau Keanu ngalamin itu gimana ya.
Tapi kalau oke, ini Kenu. Terus Wawan tuh karakternya gimana ya? Apa bedanya Kenu sama Wawan? Kayaknya Wawan bakal kayak gini nih. Kan Kenu kayak gini. Terus make sense gak sih kalau Wawan kayak gitu? Nah ntar kalau gue udah ngira-ngira, terus lawan mainnya juga ngasih apa enggak nih? Untuk Wawan kayak gitu, kalau misalnya nggak ngasih juga ntar gue spontanly bakal mikir berefleksi seperti Wawan, cara Wawan berpikir. Gue kan coba untuk kayak Wawan tuh bakal apa dan apakah itu relevan di dunia dan universe yang diciptakan sama penulis dan sutradaranya gitu. Biasanya yang aku lakuin kalau habis dari karakter yang lain terus habis itu masuk ke karakter yang baru lagi, ya yang jelas aku harus tahu betul karakter yang baru ini bakal kayak gimana. Aku juga harus nanya ke sutradaranya nih kira-kira mau dibentuk kayak gimana. Kalau misalnya dia biasanya open, ini bisa dieksplor lagi, ya udah aku cari-cari sendiri gitu. Kadang aku ada nyari kesamaan aku apa dengan karakter yang ini, kesamaan aku sebagai Anya sama karakter yang aku baru dapet. Terus habis itu apa berarti yang harus dibedain gitu, sama kayak Keanu juga tadi kayak gitu. Karena kita kan juga kalau mau main film kan nggak pengen ngeluarin yang sama-sama terus karakternya kan. Kayak misalnya Anya jadi siapa ya Anya aja lagi kayak gitu. Enggak juga sih, aku kayak juga pengen berusaha untuk bisa bener-bener menghidupi karakternya itu dari nol gitu loh. Paling itu aja sih kalau dari aku. Hai, aku Keanu berperan sebagai Wawan. Aku Anya Geraldine berperan sebagai Naya. Saksikan kita tanggal 30 di bioskop di film Mendadak Dangdut. Yeay.